kalamu qadimun la yumallu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi azafi min qawli da'i wa nuruhu li qalbi inda jahli wa hayrati faya bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa sawil alayya hifdahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adam fa'tazilun nisaa fil mahidhi wa la taqrabuhunna hatta yadhhurn. Qul huwa adam fa'tazilun nisaa fil mahidhi wa la taqrabuhunna hatta yadhhurn. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Wa yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad. Mereka orang-orang Islam, para sahabat Nabi pada waktu itu, anil mahidi, tentang haid. Kul, katakan wahai Muhammad, huwa adan. Huwa adan, haid itu adalah kotoran. Fa'tazilu, maka jauhkanlah an-nisaa, istrimu, perempuan istrimu maksudnya, fil mahidi, dalam keadaan haid. Wala taqrabuhunna, janganlah engkau dekati wanitamu, istrimu, maksudnya jangan engkau kumpuli, hatta yadhunna, hingga atau sampai mereka suci, selesai haidnya kemudian mandi. Fa idza tatahharna, maka apabila wanita-wanita istrimu itu sudah suci, tidak lagi haid, fa'tuhunna, datangilah mereka, kumpulilah mereka, jima maksudnya, min haitsu amarakumullah, min haitsu, dari mana saja, amarakum, Allah yang perintahkan kepadamu, Allah, dari mana saja Allah perintahkan kepadamu. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, mencintai at-tawwabina, orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbu, dan mencintai al-mutatahhirin, orang-orang yang bersuci. Kisahnya dulu Nabi ini disowani, didatangi para sahabat.
sahabat ini pada bingung berkaitan dengan istri-istri mereka ketika sedang haid. Pada waktu itu orang Yahudi itu kalau istrinya itu haid, itu istrinya itu dibuatkan tempat khusus sampai mereka nggak mau ketemu, nggak mau makan bareng, sampai se ekstrim itulah. Jadi deket-deket saja ini suami-suami ini nggak mau. Jadi mereka memperlakukan istri itu sampai seperti itu ketika dalam keadaan haid, tidak mau satu rumah, ditempatkan yang khusus. Nah, maka para sahabat Nabi, umat Islam pada waktu itu terus bertanya kepada Nabi, kami itu bagaimana Nabi? Gitu. Nabi kemudian bertanya pada Allah, turunlah jawaban bahwa kul huwa adzan. Ya, haid itu memang kotoran. Fa'tazilun nisa. Kalian memang harus fa'tazilun nisa fil mahid, menjauh dari wanita istrimu dalam keadaan haid. Tapi yang dimaksud menjauh di sini bukan berarti berjauhan, bukan. Maksudnya menjauh itu adalah jangan sampai engkau jima, berhubungan badan yang itu berkaitan dengan bainas surrati wa rukbati, berhubungan badan yang itu berkaitan dengan organ tubuh kemaluan. Jadi kalau kayak rangkulan, ciuman itu tidak apa-apa. Yang tidak boleh pokoknya hanya yang berurusan dengan antara wudel dan dengkul, begitu itu. Jadi tidak se ekstrim kayak Yahudi yang sampai seperti itu, sampai deket-deketan tidak mau, sampai kemudian wanitanya itu kayak diumpetin gitu. Jadi supaya mereka tidak sampai berdekatan. Islam melalui Nabi tidak seperti itu. Wala taqrabuhunna, janganlah kau dekati istri-istrimu, maksudnya janganlah engkau jima mereka. Jima itu berarti kan bertemunya dua kelamin itu. Hatta yathurna, sampai mereka itu suci, selesai haidnya kemudian mandi sah. Fa idza tatahharna, maka apabila istri-istrimu itu sudah suci, tidak lagi haid, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, ya datangi mereka. Kau boleh menggauli mereka kembali, bersetubuh lagi sebagaimana yang Allah perintahkan. Dalam sebuah hadis pernah Aisyah itu juga ditanya peninggal Nabi gitu. Aisyah, Nabi itu bagaimana kalau engkau sedang haid itu? Kata Aisyah, ya biasa saja, ya artinya ya ciuman ya itu boleh, pelukan ya itu boleh. Intinya bahwa yang tidak boleh hanya tadi yang berurusan dengan bainas surrati wa rukbati, antara wudel dan dengkul. Itu jadi agama Islam itu tidak seperti agama Yahudi. Ketika turun ayat ini, orang Yahudi itu banyak yang mengejek. Mereka berkata, Allah, Nabi Muhammad itu cuma waton beda gitu. Karena pikir mereka itu, kepengen mereka itu niru seperti mereka, bahwa Islam itu ya harus seperti kami Yahudi itu, kalau punya istri lagi haid itu sama sekali tidak boleh disentuh, harus didohke sejauh-jauhnya. Tapi ternyata Allah tidak seperti itu. Innallaha, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang suci. Nah, secara psikologis itu ya nanti bisa dibaca sendiri bagaimana penjelasan psikolog para dokter. Memang intinya secara psikologis seorang wanita kalau sedang haid itu emosinya itu ya tinggi, labil lah seperti itu. Kalau secara medis ya namanya itu kotoran, ya memang bahaya begitu. Jadi ya memang harus sabar begitu. Tapi intinya bahwa berkaitan dengan haid, Islam ini mengajarkan tidak se ekstrim orang Yahudi, sampai sentuhan pun tidak mau dan seterusnya. Jadi mereka itu berlebih-lebihan. Makanya kemudian Nabi mengajarkan yang sedang ya yang seperti ini. Jadi yang penting jangan berurusan dengan kemaluan bainas surrati wa rukbati, antara wudel dan dengkul. Itu saja tentang wa yas'alunaka 'anil mahid. Nah, insyaallah besok kita lanjutkan pada ayat berikutnya
223 nisa'ukum harsul lakum. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.